hari ini menjadi pemicu awal dari gerakan besar yang akan coba kita bangun teman-teman sekalian. Hari ini kita melihat bahwa pasca 100 hari kerja kabinet merah putih dengan kepuasan 8,9%. Habibnya kalau dia turun gunung, Habib ini biasa mimpin jutaan umat. Jangan dianggap bahwa digantinya menteri ini akan menjawab keresahan demo mahasiswa kemarin. Kedaulatan sudah terancam. Ini sudah keluar dari rel. Sudah tidak ada Pancasila, sudah ada tidak undang-undang, sudah nggak ada lagi. Ini sudah menjadi negara mafia, corporate. Harus reinstall. Ya. Atau reset. Karena Jokowi itu boneka untuk melampiaskan semua harapannya Luhut. Tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ormas, semua kepemudaan, semua yang mereka ingin Indonesia lebih baik dan kembali kepada kedaulatan harus segera Kongres Bangsa Indonesia. Jumpa lagi di podcast Sentana, saya Michael Sinaga. Indonesia gelap. Benarkah Indonesia gelap? Kayaknya kalau kita mau mencari sesuatu yang terang, kita mencari pemuka agama. Nah, di sini ada 3 orang nih yang menyejukkan tapi memberi solusi. Pertama-tama ada tokoh pergerakan Muslim, Habib Muhsin Alatas. Terima kasih Habib Ya, sudah mau sama-sama. diundang ke podcast Sentana. Ya, terima kasih atas undangannya. Sehat-sehat Habib? Nah, Alhamdulillah sehat walafiat. Siap. Yang kedua ada Ustadz Reza Zulkifli Assalamualaikum. dari Forum Indonesia Damai. Dan yang ketiga ada Pendeta James Simorangkir. Ya, sudah lama juga menjadi aktivis pergerakan dan ya di umat Kristiani ya, sudah terkenal di umat Kristiani. Nah, sebenarnya yang saya mau bahas dengan kita di sini, fenomena apa ini yang terjadi? 100 hari ulang tahun Gerindra, sepertinya kan happy, senang, gembira. Semua orang gembira di situ. Tapi kok setelah itu malah ada demo besar-besaran yang tidak pernah kita dengar tuh. Tiba-tiba demo di Jakarta dan sekarang demonya merambat ke daerah-daerah. Dan juga di Papua, di kantor gubernur Papua Pegunungan ya. Saya juga baru sadar segitu banyak tuh yang bisa demo di Papua. Padahal saya kira sepi kan. Anak sekolah lagi. Tidak sepadat Jakarta lah, tapi mereka dengan luar biasa datang demo. Menurut Habib, apa ini? Ini kemarahan masyarakat atas yang terjadi pidato-pidato yang kemarin kita bahas itu ya di podcast sebelumnya, atau memang ini sudah direncanakan dari lama? Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Melihat pergerakan masyarakat pada hari-hari ini, demo yang begitu luar biasa, ini adalah sebuah akumulasi ekspresi ketidakpuasan masyarakat. Mereka sebagai rakyat Indonesia, mereka sebagai bangsa Indonesia, tapi telah kehilangan jati diri daripada bangsa itu sendiri. Mereka sudah menjadi masyarakat yang tidak diabaikan. Yang selama ini kita alulukan adalah pesta-pesta demokrasi. Ya. Ternyata pesta itu siapa yang makan kue, siapa yang merana. Oh. Ternyata hanya para petualang-petualang politik itu yang berebut kue di dalam pesta demokrasi. Masyarakat ujung-ujungnya jadi korban ketika mereka sudah menjabat. Korban kebijakannya. Oh, wah. Korban kebijakannya. Ini menarik nih Habib, karena ada 13 tuntutan Iya, dari iya. Indonesia Gelap kemarin. Iya. Salah satunya makan bergizi gratis. Tapi itu nanti dia. kita perdalam lagi. Hmm. Tapi berarti ini sudah 100 hari dikumpulkan nih energi bahwa kita harus melakukan sesuatu nih terhadap pemerintah yang seperti yang ngarah ke yang tidak benar gitu kira-kira. Iya, makanya ini menjadi perhatian kita semuanya sebagai komponen bangsa, sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, harus mempunyai perhatian khusus dan harus mulai kita berbenah. Ya, kita tidak boleh membiarkan pemerintahan ini seperti ini. Ini sudah keluar dari rel, sudah tidak ada Pancasila, sudah ada tidak undang-undang, sudah nggak ada lagi. Ini sudah menjadi negara mafia, corporate. Wah, senada Ya, dengan Pak Roy Suryo ini. kemarin ya. Jadi luar biasa. Makanya kalau seandainya kita ini, Indonesia ini sebetulnya dalam persimpangan jalan. Dan jalan itu gelap. Gelap gulita. Ya. Orang bingung mau kemana ini.
orang yang terzolimi, yang mereka masyarakat yang sedang diusir-usir, yang kemudian diusir oleh para penegak hukum. Ya. Tentunya penegak Atas hukum nama ini investasi. mestinya dia sebagai mendapat mandat dari masyarakat, dibayar dengan uang pajak, mereka melindungi Betul, masyarakat. betul. Ternyata sekarang ngusir masyarakat. Ya. Dan kenapa? Siapa yang nyuruh? Ternyata dia adalah cukong-cukong itu yang menyuruh. Para investasi. investor-investor yang mereka, padahal mereka adalah mafia-mafia. Mereka diusir dari tempat tinggalnya. Ya. Kemudian kemana mau mengadu? Penegak hukumnya sudah menjadi musuh. Ya. Sudah menjadi bagian daripada mafia. Sehingga inilah di persimpangan jalan. Ini akumulasi besar. Kalau seandainya tidak segera diselamatkan bangsa ini, maka akan menjadi bangsa yang karam. Betul. Ya kan? Oleh karena itu semua pihak harus berpikir kembali kepada jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, berbangsa yang baik, berbangsa yang benar sesuai dengan Pancasila dan Undang Dasar 45. 45. Ya. Itu. Saya juga nangkep tadi itu dari Habib ingin reformasi kepolisian seperti yang Oh iya. Suarakan. disuarakan oleh pendemo ini kemarin ya. Karena memang kepolisian kita ini ya seperti kata Habib tadi, kok di mana-mana di segala masalah, misalkan di PIK 2 lah, pagar laut segala macam, kok malah membela investor. Dan kemarin sempat ya Eporus HKBP ya. Oh ya. Di apa namanya? Di mana itu lokasinya itu? TPL. Ya, itu Di mana Pak James? kejadiannya di satu desa namanya Nagasaribu. Dan saya pikir itu masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Ya. Nah, rupanya ini kan merasa nih industri TPL yang dalam sejarahnya ini tidak pernah sebenarnya mensejahterakan rakyat. Selalu memang dalam kondisi perlawanan rakyat karena kerusakan hutan di wilayah ini sudah cukup signifikan sebenarnya. Bahkan tanaman-tanaman hutan itu kan namanya hutan kan segala macam tanaman. Ya. Tetapi sekarang kan jadi monokultur, hanya eukaliptus misalnya. Itu kan pasti berbeda. Nah, mereka merasa mempunyai hak atas tanah adat dari satu desa. Dan mereka melakukan sebenarnya menurut berita itu ada kekerasan juga di dalam rangka ini. Sampai desa itu terkepung, artinya tidak ada akses masuk. Ya. Nah, yang sangat menggetarkan, Sampai Eporus menangis. yang sangat menggetarkan hati karena di sana kan mayoritas sebenarnya kan umat Kristiani yang kebetulan juga gereja HKBP. Eporus HKBP itu meninjau dan melihat sendiri bagaimana situasi di lapangan dan sampai dia menitikkan air mata dan menyebut satu ungkapan. Mereka ini penduduk di desa ini bukan mau kaya raya mengusahakan tanahnya. Hanya untuk bertahan hidup, memperjuangkan anak-anaknya. Kenapa dipersulit di tanahnya sendiri? Biarkan masyarakat kita yang sudah berjuang dengan kehidupan yang begitu sulit. Bukan mau kaya raya, seperti industri yang dikuasai para oligarki ini, dia bilang. Ya kan? Tetapi kenapa kalian begitu buat perlakuan seperti ini? Kira-kira gitu. Nah, menurut saya, ini sebenarnya mengingatkan seluruh pemuka agama untuk berada dalam posisi seperti Purus tadi, untuk menyatakan keberpihakan secara konkret pada rakyat yang menderita. Karena apapun namanya, benteng terakhir dari rakyat ini kan sebenarnya di pemuka agama kan gitu perlindungannya. Karena seperti Habib bilang tadi, ya mau diharapkan penegak hukum atau polisi pun nggak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada turun misalnya peristiwa pagar laut, tidak ada polisi bicara di sana. Yang sebenarnya ada tindakan pelanggaran. Yang turun Angkatan Laut. Bahkan menteri yang berurusan laut dia bilang jangan bongkar dulu. Tapi Angkatan Laut bilang kami tunduk pada perintah presiden. Kan kira-kira gitu. Dilakukan pembongkaran. Nah, jadi sebenarnya di sini mungkin saya benar setuju dengan dengan Habib bahwa memang kita kehilangan landasan. Landasan apa? Landasan etik, moral, dan spiritual bagi pembangunan apapun di negeri adalah Pancasila. Dia harus menjadi sumber inspirasi kita, ideologis kita, dalam rangka kita menata negara ini ke depan. Jadi yang tadi Habib bilang, kita di persimpangan jalan, dan persimpangan jalan itu gelap. Enggak mau jalan ke kiri atau ke kanan, tahu-tahu yang kita jalan masuk empang. Masih empang masih enak, kalau itu jurang, selesai sudah. Nggak bisa balik lagi kira-kira gitu ya. Jadi ini peran Habib sebagai sebuah tokoh pergerakan sebenarnya
di dalam kalangan ulama bisa juga mulai menyentuh menurut saya hati dari semua ulama agar berada di pihak rakyat yang menderita ini. Apapun namanya, harapan mereka adalah artinya mereka mau juga menyuarakan itu bukan dengan anarkis, tetapi kan jeritan hati rakyatnya kan, jeritan hatinya kan Pak Habib, seperti yang terjadi di Papua misalnya. Ya. Wah, Tidak- itu kan tidak ada itu- anarkis sama sekali di Itu Papua. menyentuh loh. Kami nggak butuh makan gratis. Kami butuh fasilitas pendidikan. Ya. Itu kan sangat menyentuh hati ya Pak Habib. Jadi fenomena apa yang terjadi yang kita alami sekarang ini, kerusakan ini bukan sesuatu yang terjadi hanya puluhan tahun, tapi sudah puluhan tahun yang lalu sudah terencana sebetulnya. Inilah yang sebetulnya harus kita telisik di sini. Kita harus menyadari bahwa kedaulatan sudah terancam, ya kan? Ya, ya. Jadi kalau saya analogikan, ya kan, smartphone itu sudah virus, sudah hang, sudah segala macam. Padahal ini HP bagus ini, Ya. ya kan? Nah, bagaimana caranya untuk menyelesaikan supaya HP ini bisa normal lagi? Harus reinstall, Ya. atau reset, ya kan gitu. Ya. Nah, sekarang kita bernegara itu juga begitu. Kita ada undang-undang, kita ada Pancasila, ada moral. Ya. Kalau orang mengatakan bahwasanya ini bukan negara agama, memang benar, tapi jangan lupa ini negara bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Ketuhanan Ya. yang Maha Esa. Iya, Itu Pancasila negara ini juga. memang bukan negara agama tertentu maksudnya. Iya. Tapi negara ini menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Agama. Betul. Lah, agama intinya adalah moral, ya kan? Ya. Ada dua aspek. Aspek pertama adalah teologis, aspek kedua adalah nilai-nilai universal. Ya. Aspek teologis selesai, ada Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam. Masalah teologis kepercayaan saling toleransi sudah selesai. Masing-masing. Tapi nilai universal itu ada kesamaan. Nah, berbangsa dan bernegara adalah memakai nilai-nilai universal dalam agama. Dan dalam hal itu Pak Habib bisa sebenarnya kita bilang ya, kita beda agama tapi iman kita sama. Itulah nilai Betul. universalnya tadi Iya. ya. Sama-sama merindukan keadilan, Iya. perdamaian, ya kan? Iya. Apapun latar belakang agama. Kedamaian, Forum Indonesia Ya, Damai. Forum Itu nilai Indonesia. universal namanya. Universal. Universal. Jadi kita disatukan oleh ikatan nilai-nilai universal tadi. Iya, bukan dalam teologis. Kalau teologis nggak sama memang. itu masing-masing lah bertanggung Masing-masing. jawab pada Tuhan. Iya, Gitu. toleransi Ya. kita. Iya. Saya rasa toleransi kita sudah luar biasa lah sejak Ya. zaman Gus Dur dan Dan seterusnya. kadang-kadang toleransi itu juga udah punya nilai sekarang. Hmm. Tergantung berapa duitnya biar toleran. Iya kan Pak Ustadz? Iya, Dan iya. ini yang terjadi sekarang. Jadi Pak gini. Ustadz tadi udah kasih loh pikiran bagus sama kita tadi. Pesta demokrasi syarat dengan money politik. Ya. Ini Siapa segala yang pesta? macam. Wow, udah berapa ini DPR-nya apa ini anggota caleg-caleg ini jadi anggota DPR. Ah. Sampai duduk di sana mulai berpikir karena mungkin ini bukan harta modal utama tapi mungkin utangan atau apa. Kapan ini kembali? Akhirnya terjadi konspirasi nggak berpihak pada rakyat kan gitu. Iya. Pak Ustadz bilang. Waduh. Makanya Akhirnya pemerintahan 100 hari ini tinggal bagi-bagi kekuasaan dalam rangka membagi-bagi proyek mana sama kita kan gitu. Ke partai Masalahnya mana saya ini? caleg juga Pak, jangan gitu dong. Ya nggak Jadi apa-apa nggak enak saya. karena apapun namanya apa yang dibilang Pak Habib tadi betul. Ya, ya. Artinya mereka larut dalam situasi seperti itu. Rakyat sementara susahnya setengah mati. makanya kata Nabi kan, jangan pilih pemimpin yang ngeluarin modal gede, ya. Wah. Karena kalau dia terpilih, yang ada di otak itu gimana modal saya balik gitu. Nah, Jadi nggak mikirin visi misi. ini menarik sekali, Pak. Kalau saya, bukan karena saya kemarin mendukung beliau ya, tapi dari 3 capres itu jelas-jelas ini fakta 100% saya berani jamin. Yang modalnya paling kecil itu ya 01. Pak Anies itu Berarti mereka ratusan miliar. Pak Anies itu cuma 1 miliar. kira-kira gitu perbandingannya ya? Iya. 100 banding 1 ya? Itu pun Waduh. 900 juta duitnya Caimin. Jadi gini, Bahaya nih. teorinya seperti ini. Jadi dalam kaedahnya dalam Islam itu man talabal wilayah la yuwalla. Barang siapa yang minta-minta jabatan atau dia rakus atau mengejar jabatan, jangan dikasih jabatan. Itu indikasi orang itu nggak boleh dikasih jabatan. Karena udah kelihatan dia mau kemana gitu. Justru harus kita jabatan orang yang tidak mau kasih jabatan itu paksa. Tapi pernah ada begini, Pak. Ini kawan dekatnya Pak Ustadz, jadi saya nggak enak sebenarnya bilang begini. Ah, Saya
meskipun siapapun jadi presiden, saya ditawarin apapun, saya tetap oposisi katanya. Tapi nyatanya sekarang nggak jadi oposisi lagi, gimana tuh? Mau sebut nama kita ya. Gimana Pak Ustadz? Kalau boleh Dengan teman yang itu. kalau boleh menambahkan ya. Ya. Jadi runtut dulu nih. Ah. Ini kalau saya sebenarnya lebih senang menyimak karena kalau dia Habib turun gunung, ini guru saya, berarti Indonesia ini lagi nggak baik-baik aja. Apalagi Ya. ini kan cuman bom waktu. Nah, pemicu ini kesombongan dua tokoh ini. Dua tokoh yang namanya Prabowo dan Jokowi. Ya. Masyarakat lagi wait and see, lagi nunggu-nunggu, malah ditantang. Harusnya semua tokoh sepakat Prabowo sebagai yang katanya menang mutlak, Ya. harusnya yang dipekikan tuh hidup rakyat. Seperti Bung Karno menggelora, Tuh. Bung Tomo. Kenapa hidup Jokowi? Ya. Andil Jokowi itu sebenarnya menyengsarakan Prabowo. Jokowi meninggalkan 7.000 triliun utang. Dan boleh dicek ke semua kementerian, mereka punya uang kas gak? Baru cair pun pemangkasan itu pun karena lobby Prabowo ngutang kemana-mana. Ya. Ya. Hari-hari pertama pemerintahan Prabowo, beliau keluar negeri ya. Iya. Katanya nyari utang. Saya Nah, juga nggak tahu sih. Dan itu juga cuma dapat 20% dari targetnya. Makanya sekarang Oh, efisiensi kecil sekali, besar-besaran. Efisiensi ini sekarang habis-habis. Kayak Pigai minta 20 triliun. Nggak ada 10%-nya, cuma 20 miliar. Padahal mestinya secara manusiawi, Ya. orang yang ditinggali utang itu mestinya kan marah. Marah. Ya. Ya kan? Ini suruh nyebokin. Iya. Bagaimana suruh nyebokin, suruh cuci piringnya kan? Ya. Gara-gara Itu tadi Anda. dibangga masih bangga. Waduh. Masa dipuja-puja malah. Gara-gara Anda, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Malah ngasih Jadi, keris emas lagi kan. Anda yang makan nangka, kami yang kedeketannya. Dan yang kedua, kesombongannya, Pak Jokowi malah menantang Hmm. Pak Prabowo ini kuat. Loh, yang kuat tuh rakyat. Dia tuh nggak ada apa-apanya. Dia tuh pelayan rakyat. Yang kuat Ini- itu rakyat. Ini menarik nih. Iya. Apakah gara-gara Pak Jokowi, ya saya bukannya mau menuduh ya, tapi kayaknya omongan itu gak ada yang berani sama Pak Prabowo. Mahasiswa jadi, masa sih gak ada yang berani sama Pak Prabowo? Maaf Coba deh kita turun ke jalan. Apa Coba. begitu ceritanya? Maaf ya. Ya begitu. Dalam sejarah ya, Papua tuh paling nerimo, paling apatis, paling nggak rewel. Papua didolimi Betul, dimanapun. betul. Ini sampai Papua bergolak, seolah-olah yang kuat Pak Prabowo. Nggak ada yang berani ngerik Prabowo. Saya jawab tantangan Anda. Ini murni kemauan rakyat ya, kemauan mahasiswa, mewakili ibu-ibunya yang semua yang menderita. Dan siapa yang sanggup, jangan pernah nuduh lagi ada yang backingin, ada yang bayar. Siapa yang sanggup membayar setan air bergolak begini? Ini kemarahan yang luar biasa. Jadi artinya Jokowi memprovokasi sebenarnya Iya. pidatonya Saya dia, jawab supaya- tantangan Anda. Iya kan? Iya. Dia memprovokasi. Nggak ada yang berani mengkritik. Kami kritik dari Sabang sampai Merauke. Ya, betul. Anda udah, kalau udah lengser, udah ini aja. Ya, Duduk dan manis aja. Masih dan- untung kalau Anda selamat gitu. yang saya kurang pas ya, Habib. Kok sepertinya ini jadi salahnya si menteri Ristek Dikti itu. Kok sepertinya dia yang salah, dia yang di reshuffle. Wah, terjawab nih keinginan mahasiswa. Menterinya nggak beres, saya reshuffle. Udah, bubar gitu. Atau mungkin Senang. karena ada pesanan atau perintah supaya menjinakkan semua perguruan tinggi jangan ada demo mahasiswa. Dia mungkin nggak mau jadi diganti. Oh, Bisa gitu. juga begitu, ya kan? Itu teorinya Iya kan? lain. Bisa juga begitu. Nih, saya tambahin sedikit ya. Kok Nih, kemarin saya ngobrol sama pengamat dari luar negeri gitu. Dia bukan karena ada Habib sebelah ya. Habibnya kalau udah turun gunung, Habib ini biasa mimpin jutaan umat, bukan hanya level 1.000 2.000 Ya. beliau ini. Dan ini udah teruji. Katanya luar biasa pergerakan. Kalau mau anarkis, habis itu. Jutaan orang. Kalau polisi nggak berdaya kalau kita mau anarkis. Tapi kita cinta damai. Betul. Habib udah memberikan teladan. Nah, ini kembali runtutannya. Reshuffle kan salah satunya kepolisian. Kepolisian ini udah sangat memalukan. Maaf ya, kita sesumbar. Narkoba, beratas narkoba. Teddy Minahasa. ternyata Jenderal. malah dia yang Iya. Kita kan berhadapan dengan lingkar setan. Orang lapor, Pak, lapor. Saya kehilangan kambing. Buat ngurus kepolisian, dia masih jual sapi. Wah. Sekarang pakai sesumbar apa? Ya. Sesumbar katanya masuk polisi gratis, kata Yurasum. Coba cek di lapangan, ratusan juta mereka keluar. Sampai jual rumah, jual tanah. Jadi ini kalau tokoh seperti Habib gini kita tinggal bermakmum aja, udah turun gunung ya. Makanya, tapi fatal kesalahan menteri yang sekarang di reshuffle itu fatal. Tapi nggak menjawab semua.
cuma nyenengin rakyat, oke lah, nggak apa-apa lah. Yang penting ada jawaban satu Iya. ya dari satu poin ya. Karena menteri ini juga arogan, dia ada rekamannya dan ini juga. Betul. Iya. Tapi jangan dianggap bahwa digantinya menteri ini akan menjawab keresahan demo mahasiswa kemarin. Oh enggak, masih banyak tuntutan. Iya, jadi 13 tuntutannya itu Dan kira-kira ada yang akan dijawab Pak Prabowo nggak? satu Menurut yang saya Habib? minta, Apa tuh? adili Jokowi. Berani nggak? Itu yang paling poin. Adili Jokowi ya. Itu kalau itu sih bukan tuntutan mahasiswa ya, itu tuntutan Berakhir. yang coret-coret dinding itu Ya grafiti. itu sudah ada, itu Ah, sudah. ah. Artinya ini kan akumulasi dari semua pihak, bukan mahasiswa saja, Betul. masyarakat, aktivis, tokoh dan buruh dan segala macam lah, nelayan. Nah itu semuanya akumulasi. Tentunya mahasiswa tidak mau mengulangi. Ini tuntut Adili Jokowi sudah ada, kenapa yang disuarain? Nggak perlu. Ya, nggak perlu, Yang, sudah. yang disuarain gitu. Jadi lengkap sebetulnya. Betul. Tuntutan sudah sangat banyak ini, karena memang sudah sangat kemarahan tuh di ubun-ubun sudah. Iya, iya. Jadi tinggal nunggu dernya aja ini. Ya, tergantung. Karena ini Jangan sampai ya guys ya. Jangan Mahasiswa sampai. cuman menginventarisir ini keinginannya. Betul, karena kan mereka ya kalangan terdidik, memang itu tugasnya kan iya. untuk memberikan kita pencerahan-pencerahan. Udah lah, nggak Arahnya usah ribut-ribut, bahkan gratis Papua juga. Papua aja biasa nerimo aja udah enak, udah alergi, udah muak. Makanan gratis. Jadi baiknya Isinya- dihapus aja nih makan Iya. gratis. Kan saya pernah dimanapun saya bilang Nabi Sulaiman aja yang sampai kiamat paling kaya nggak ada tandingannya, nggak mampu ngasih makan satu kota, apalagi Iya, Prabowo. iya, iya. Sekaya apa sih dibanding Nabi Sulaiman? Soan mau makan gratis, kasda aja nggak ada, utangnya segunung. Dan sehari-hari kita Dan dengar-dengar aja berita. Akhirnya makanannya apa? Belatung. Iya, ada berita ada yang makanannya Belalang. ada uletnya, ada Iya. yang basi, ada Keracunan. yang apa, keracunan. Ya dan memang menurut saya dari awal makan gratis itu ya seperti kita bikin pesta lah. Kita Iya. semua pernah lah di keluarga masing-masing bikin pesta, kan kita harus benar-benar lihat makanannya. Iya. Itu salah satu yang paling krusial tuh. Kalau makanannya nggak enak, pasti Suatu kebijakan pemerintah itu dilakukan itu karena memang ada fenomena. betul. Nah, sekarang benarkah masyarakat sudah nggak bisa makan? Saya nggak Benarkah, percaya, Pak. Orang yang menyekolahkan anaknya sudah nggak bisa ngasih makan anaknya. Enggak, Ya kan? saya nggak percaya itu. Jadi kita mesti realistis gitu loh. Iya. Sekarang- Kalau ini sudah ngawur-ngawuran begini kan hanya pencitraan politik untuk apa? Anaknya gitu. dikasih makan, bapaknya dipecat Nah. dengan dalih efisiensi. Betul juga. Sama halnya dulu bansos, ya kan? Yang kemudian sudah ada pengakuan pernyataan Luhut, ya kan? Mengatakan bahwa bansos yang 500-an triliun itu setengahnya itu salah sasaran. Simpel aja sebenarnya kita melihat bansos dulu. Kita nggak habis pikir, Habib. Iya. Seorang presiden berdiri di trotoar di depan istana, bagi-bagi bansos sampai yang lewat. Itu gimana itu gitu loh? Ya. Nggak masuk di akal itu. Tapi artinya ini sebuah pencitraan. Ya seolah-olah orang yang baik bersedekah bagi-bagi, tapi dengan uang negara, bukan dari uang pribadi, yang sebenarnya tidak mengatasi persoalan yang sesungguhnya. Ya. Lapangan kerja sekarang nggak ada lagi. Memang menjadi sebuah tantangan besar dalam Malah- rangka menafkahi. Bahkan sampai ada sekarang tagar apa itu? Kabur dulu ya. Kabur dulu ya. Karena memang sudah ada Ya. ketersediaan lapangan kerja memang luar biasa. Nah. Karena apa? Investasi dilindungi, investor dari asing dilindungi, bahkan diberi kesempatan bagi mereka untuk membawa tenaga kerja Dari luar. dari luar, walaupun itu kerjaannya itu jaga bersih-bersihin toilet, itu dibawa. Dan nggak bisa bahasa Indonesia lagi nih kan. Dan ini kan mengganggu harmonisasi dalam rangka kelingkungan di sekitar industri itu yang berdiri itu. Nah ini yang Masyarakat mau makan apa? benar Habib bilang, kita memang perlu apa tadi istilah Pak Habib itu, Moral. Riset. riset apa? Install. Di-install gitu. Wah, Nah, di-install. Kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar Tapi 45. kalau nggak ada bansos itu, Prabowo Gibran nggak menang. Dan Jokowi nggak akan jadi brand Itu ambassador yang makanya kalau yang nggak maju wapres itu anaknya. Makanya mereka nari-nari hidup Loh, Jokowi waktu iya. dia ulang tahun Gerindra itu Dan, nari-nari. dan Hanya karena Jokowi menang gitu loh. dengan nggak malu gitu. Kita menang karena Jokowi. Anda Nah, menang itu- karena rakyat, karena Loh. rakyat. Gini loh Pak, berapa lama ini kan sudah banyak nih, wah ini pemilu curang apa segala macam. Apakah itu pengakuan Prabowo bahwa pemilunya curang? Oh iya dong. Oh iya, Oh iya dong. kita menang karena Jokowi. Iya. Padahal bukan Jokowi itu bukan kan hanya tidak boleh itu. berpihak. Ada substansi yang sangat mendasar di sana. Sebagai orang-orang yang beriman ya, Iya. ya Habib ya, bahwa kekuasaan itu amanah.
Dan topengnya yang udah kebuka dinyatakan semua. dia Tuhan kepada seseorang melalui Iya. manusia. Ini sudah mulai ada pengkhianatan terhadap keyakinan itu. Bukan karena sang yang mengkuasai memberi amanah Ya, kekuasaan, berarti tapi Pancasila udah nggak jalan. nggak jalan. Oh, Jadi ini gara-gara iya. Jokowi kita menang, karena dibantu kita menang. Waduh. Kita diremehkan sekali. Dan kita dengan- jangan lupa bahwa Jokowi begitu itu karena ada di belakangnya. Siapa di belakangnya? Nah, itu. Ya oligarki sama opung. Betul. Ini opung kok nggak disebut-sebut ini kenapa ini? Siapa? Kelupaan. Aku udah bilang tadi, Luhut bilang. Gitu loh. Iya. Itu sumber malapetaka sebetulnya dari opung awal. itu ya? Opung. Makanya kan gini, Jokowi ini dari orang pinggiran yang sebetulnya adalah dia pengusaha apa namanya? Pengusaha Mebel. kayu mebel. Lalu Luhut pernah interaksi lah untuk memasarkan dia punya produknya. Dia sebetulnya lagi nyari sosok. Siapa kira yang cocok kita jadi boneka ini? Ngomong sama oligarki itu. Kita kalau mau berjaya, dibilang, kita nyari duit maksudnya. Untuk pribadinya. Kemudian cita-cita harapan dari oligarki juga terlaksana. Kita cari boneka, kita cari presiden. Ini cocok, ini Jokowi ini gitu kan. Sebetulnya dia tidak punya leadership. Dan nggak pede sebetulnya. Makanya selalu mencitrakan. Karena orang nggak pede sebetulnya dia itu. Dibikin pura-pura sederhana. Iya. gitu. Tadi akhirnya begitu sudah jadi beneran, kemaruk dia. Maruk dia. Akhirnya. Kegorong-gorong nggak ada tujuan. Kesetanannya sudah luar biasa. Lalu nggak ada agama dia. lalu menurut Habib penerusnya ini boneka juga nggak ini? Samang. Sekarang karena begini, karena Jokowi itu boneka untuk melampiaskan semua harapannya Luhut dan para Cina-Cina ini, para oligarki ini tidak cukup 2 periode. Makanya diminta 3 periode. Ya. Begitu tidak sampai 3 periode, bahkan akhirnya bertentangan dengan Megawati, dengan PDIP, akhirnya dia Bang Prabowo jadikan proksi sama dia. Ya, Makanya ya, Prabowo nggak bisa. Dan Nggak Iya bisa kan? menolak Nggak bisa menolak. menteri titipan, Nggak bisa. program titipan. Merasa itulah. Iya, nih, iya, iya. mumpung iya. ingat ya, banyak aspirasi dari bawah, apalagi jemaah kita ya. Jadi Pak Prabowo, kalau Anda benar-benar macan Asia, bukan macan ompong, bukan macan kertas, lepaskan bayang-bayang Jokowi. Iya. Anda akan didukung rakyat. Itu aja sederhana ya. Jokowi Tapi dia membantah bahwa dia tidak dikendalikan. Oh. Di ulang tahun itu kan. Itu kan Itu dari plan namanya plan. Iya, bahkan jawabannya, bahkan reaksinya terhadap orang-orang yang mengkritisi. Apa dia bilang? Aku nggak ngerti itu. Dasmu. oh itu nggak. Ngeri kan? Gus Miftah dipecat gara-gara goblok. Endasmu ini lebih kasar loh. Iya. Mundurkan diri, punya kesadaran. Iya. Punya kesadaran rasa. Ya, Jadi dia sudah Masa menjadi pemimpin sudah endasmu, menjadi- karena sudah terpojok, Makanya anak menjadi buahnya kayak Deddy perguncingan. Corbuzier Kalau nggak ngomong terpojok PA. dia nggak mengundurkan diri. Iya. Ya. udah terpojok habis. Dan saya lihat soal Deddy Corbuzier ya, ada sedikit kesombongan juga saya lihat. Gue nggak butuh tuh duit gaji lo itu gue nggak butuh. Ya terus ngapain diambil? Kalau memang membantu, bukan harus punya jabatan kita ini. Kita yang di luar-luar ini juga ikut Ya. membantu loh. Ya minimal dia memberikan semacam pernyataan sebagai staf khusus apa namanya di Kementerian Pertahanan. Apakah dia mempunyai kemampuan di dalam rangka Ya. memahami wawasan Nusantara, pertahanan negara dan seterusnya? Betul. Menurut saya justru daripada dia ngomong, gue nggak perlu gaji, lebih baik dia cerita. Selama dia jadi letkol atau apapun itu, dia ngapain sih di bidang pertahanan, ya kan Pak? Dan jangan pernah menghina anak negeri, mengatakan PA. Mereka ini orang-orang jujur. Betul. Emang makanan nggak enak kok. Dikatakan PA, enak aja. Anak lu dikatain PA mau nggak gitu? Dan Betul. anak-anak lah yang nggak pernah membohong mengenai kenyataan dirinya. Orang-orang yang sudah dewasa bisa sih ya. Tapi anak-anak rata-rata mengaktualisasi dirinya apa? Kepolosan aja itu. mengungkapkan kenyataan yang sesungguhnya. Mereka nggak bohong. Dibilang nggak enak, memang nggak enak mau apa? Iya. Terus mau dipaksa-paksa. Kita-kita ini yang semua Dan yang sekarang udah dewasa. sekarang bisa- udah berhenti ya TV-TV atau podcast-podcast mewawancarai anak-anak yang dapat makan itu. Karena mungkin kok diwawancara nggak ada yang bilang enak nih. Iya. Yang diharapkan kan, wah enak, gitu. Ya, Tapi yang keluar 15 begitu. 15.000 dapat apa sih sebetulnya? Udahlah Ya, di stop aja lah. 10.000 malah 10.000. Iya. Ya itu ongkosnya tendanya, kemudian awal udahlah. Belum Sisanya lagi- paling tinggal 7.000 Waduh. atau belum lagi, 5.000. belum lagi Ya. ketika mau dibuat SPK-nya potong lagi 10% ya kan. Dia bahkan lagi potong lagi Ini saya jadi ini saya berapa? nggak Iya ikut-ikutan nih. kan? Ya iya udah kenyataan begitu. Makan di warteg sederhana Itu rahasia 20.000. umum lah ya. Rahasia umum bahwa ya ada praktek-praktek Praktek-praktek seperti itu. seperti itu. Jadi berapa jadinya?
Akhirnya nanti tinggal nasi aja segini, ya kan? Sama sayur-sayur, Sama saya, kalau sayur masih mending ada, ya kan? tahu. Kita aja yang bincang santai aja jengkel, gimana mahasiswa di lapangan gitu. Betul. Dan tidak mau bubar ya memang Iya. hari itu ya. Memang ya hari itu demonya agak telat karena hujan sih. Dan memang mungkin belum cukup lah mereka mencurahkan aspirasinya itu. Jokowi, kami jawab tantangan Anda, kami turun dari Sabang sampai Merauke. Ya. Wah, ini luar biasa ini. Menurut Pak Ustadz, apa demo ini masih akan berlanjut? Pak Ustadz ini kan kadang-kadang suka ikut demo juga, Habib. Sebenarnya saya udah pensiun gitu. Kadang-kadang dulu suka ikut demo. Tapi karena ingin menyemangati ini adik-adik ya. Ya. Jadi kita turun gunung lagi dan ini harus masih perlu karena apa? Karena ini sosial kontrol kan. Dulu kan dan kita lihat Prabowo ini kayak Jokowi nggak? Jokowi kan dulu basa-basinya saya kangen di demo, saya kangen di demo. Di demo kabur terus. Anda ini pengecut. Selalu di luar kota pada saat di demo gitu ya. Iya, kadang-kadang ngumpet di gorong-gorong, kadang-kadang ngumpet di mobil SMK. Jadi kalau mengartikan, menafsiri atau memahami pernyataan Jokowi itu dengan teori paradoks. Kebalikan. Iya, kebalikan. Kalau dia stop impor, stop utang, berarti impor. Oh. Nah, itu begitu. Berarti nggak takut di demo, berarti Iya. takut di demo. Gitu. Sama dengan istilah yang populer dari dia, ya sudah tapi belum. Atau jangan-jangan Pak Prabowo sudah mengerti yang Habib bilang tadi. Kalau masyarakat kan ya bolehlah masih belum segitu menganalisa Pak Perlu Jokowi. dibuktikan. Apakah Pak Prabowo sudah paham dan dia mengatakan hidup Jokowi itu ya paradoks juga. Iya. Jangan-jangan. Bisa jadi analisis seperti itu bisa jadi. Cuman perlu dibuktikan. Ya. Kenyataannya bagaimana gitu kan. Dan sebenarnya Habib, begini, agak cemas kita sebenarnya dengan keadaan ini. Dan mungkin itu yang tadi di persimpangan dan gelap. Ya. Karena apa? Begitu besarnya sebenarnya ekspresi rakyat terhadap apa ya tindakan presiden sebelumnya, ya kan? Yang membuat negara ini begitu luar biasa menderitanya. Tetapi kemudian seorang presiden yang menggantikan justru bilang bahwa itu guru politiknya. Iya juga ya. Nah, jadi kadang-kadang kita bingung ini apa ada harapan? Nah, makanya gelap. Gitu. Yang jadi gurunya itu sebenarnya yang justru bikin kerusakan masalah, ya. terhadap konstitusi, Kalau- terhadap demokrasi dan seterusnya. Malah dibilang itu guru saya. Kalau kata pepatah kan Ya. guru kencing berdiri, Itu murid udah- kencing berlari. Berarti Sekarang udah akan berubah. lebih parah lagi dong. Sekarang sudah berubah. Apa tuh? Guru kencing berdiri, sekarang murid kencingi guru. Iya, berubah sudah. Tapi ada beda dikit. Wah, kacau ini. Ya. Bedanya kalau Pak dan Prabowo orangnya itu yang dilakukan. kalau Pak Prabowo real mobil presidennya itu dari Pindad ya, bagus, Ya. dipuji negara lain. Kalau Jokowi itu SMK-nya ini omong kosong gitu. Ya. Jadi makanya tolonglah Pak Prabowo please, Anda ini kuat, jangan omong-omong aja. Ya, betul. Apalagi betul. Prabowo akan diacungkan dua jempol ya, kalau benar-benar bisa mengadili mengadili yang bikin negara ini segala sistemnya hancur lebur, semua Oke. sistem. Finalis lah, udah finalis lagi. Udah finalis tinggal sedikit lagi ya. Iya. Malu loh, nomor 2 lagi finalis. Betul. Iya, Bib. Ya, tapi menarik ini ya. Jadi demo ini mungkin belum selesai ya, Habib ya. Belum selesai. Ini suhunya demo, udah turun. Suhunya Belum demo. selesai. Ya, mungkin belum selesai dan hanya akan bisa berakhir kalau Pak Prabowo memutus hubungan Iya. dengan gurunya itu. Iya. Kira-kira gitu, Habib. Iya. Tapi sangat mustahil gitu kan. Pesimis. Makanya gelap. Pesimis. Iya, karena masih merasa dia hutang budi besar kepada Jokowi. Nah, Padahal sebetulnya Jokowi hutang budi sama Prabowo kalau dibalik sebetulnya. Dari awal dulu sejarah rentetnya Jokowi masuk ke DKI kan sebetulnya Prabowo yang memberikan bantuan. Kadang-kadang Jokowi nggak punya duit, nongkrong di kantornya, kasih 1 miliar, 2 miliar, sampai 8 miliar. Itu Wow. minta itu nongkrong di kantornya itu. Itu ceritanya Hasyim. oh, Iya kan? ini Itu kan luar terang-terangan biasa di media itu, di video ada itu. Ya. kan? Ya. Nah sebetulnya Jokowi itu punya hutang budi ke Prabowo, tapi dasar memang karakter Jokowi itu karakter orang nggak punya moral, nggak punya agama.
Jadi akhirnya ya tetap begitu dia berdiri lebih metenteng, dia lebih Ya. merasa sombong. Jadi seakan-akan Prabowo ini sudah di bawah dia sudah sekarang ini. Ya kan? Ya, dan saya jadi teringat tuh, Habib, di pidatonya Jokowi kemarin, tapi 2 kali yang ngalahin saya katanya. Itu kan mengeluarkan lagi ya. Artinya udahlah, nggak usah lah kita terlalu. Takabur dan tengil. Ya. Iya, itu kira-kira jawabannya tuh. Dan ada juga sedikit dia bilang, yang terhormat Bapak Gibran. Wah, itu kan anaknya sendiri. Kok kayaknya dia ingin menaik-naikkan kelompoknya gitu. Jadi menurut Habib, Pak Prabowo ini, kalau kemarin pertanyaan saya ke Pak Narko gini, Pak Prabowo ini butuh didukung siapa sih? Kan sudah banyak nih yang menyatakan diri mau mendukung. Artinya kalau Pak Prabowo mau melakukan ini, mahasiswa-mahasiswa akan dukung. Bagaimana menurut Habib sikap tokoh-tokoh agama menghadapi semua ini? Sebetulnya kita masih sebagian ini masih mempunyai harapan, menaruh harapan ke Pak Prabowo. Tapi lama-lama kalau gini juga berpikir juga sebetulnya, ini benar-benar bisa mau didukung nggak? Kok tambah kesana kemari, tambah nggak bisa diharapkan gitu loh. Ya. Yang dia menjanjikan segala sesuatu untuk menegakkan hukum, untuk menindak secara tegas, sampai sekarang juga nggak terrealisasi. Bahkan secara gestur dia itu malah memang tunduk sama Jokowi. Karena memang mereka saya kira punya kunci-kunci mereka itu. Mereka sudah punya kunci-kunci antara Jokowi dengan mafia-mafia oligarki itu sudah. Kalau kamu tidak ikut ya kamu saya jatuhkan kan gitu. Kira-kira begitu. Makzulkan kira-kira. Ya, tapi hitungan Prabowo seakan-akan meyakinkan bakal dijatuhkan. Walaupun dia yakin rakyat mau dukung, masyarakat mau dukung, tapi dia lebih berat takutnya gitu loh. Lebih berat bahwa kalau memang benar mereka putus, dia akan dijatuhkan langsung. Iya, itulah yang. Dan Gibran deh presiden. Iya, makanya. Kebayang nggak? Nah, apalagi Habib ini kan tokoh sentral ya. Beliau tokoh sentral Ijtima Ulama yang dari dulu memang pendukung setia Pak Prabowo. Oh iya ya. Nah, jadi bareng sama Babe Haikal dan itu kawannya Pak Ustadz yang tadi kita ceritakan. dan kiai-kiai yang lain. Jadi tapi kan bedanya ada yang Jadi tetap itu yang selalu bilang akan tetap oposisi ya walaupun iya, Prabowo ada yang presiden. tetap konsisten, ada yang benar-benar ya banyak yang juga berpaling ya. Tapi Ya. ini benar kita nggak ngebayangin gitu gimana kalau dan kita semua pengamat pun prediksinya gimana tiba-tiba Pak Prabowo dengan ya kita nggak mendahului takdir ya tapi dengan usia segitu terjadi apa-apa Gibran harus naik wah itu Ya, apalagi dengan memutuskan 100 hari nggak punya visi yang jelas yang Betul. diperbuatnya apa cuman bagi-bagi susu juga semua bisa bukan kita Berarti sebagai benar pengamat gelap nih Indonesia ini Gelap. kalau itu terjadi nih. Makanya ini sekarang ini di mana-mana ya, di bangsa manapun, negara manapun, kalau sudah sangat parah seperti ini, kembali kepada tokoh-tokoh agama sebetulnya. Yang mereka itu simbol-simbol masyarakat. Kita ingat, identitas kita ini adalah bangsa yang beragama dan menjunjung tinggi nilai agama. Betul. Jadi tokoh agama itu sebetulnya masih punya wibawa, masih didengar oleh masyarakat. Nah, tentunya tokoh agama yang mana itu kan? Ya, tentunya yang istiqomah, yang lurus, ya kan? Karena dulu kan di Indonesia ini sering digaungkan juga ada ulama-ulama khos, ada ulama-ulama cash. Nah, kalau host tuh memang dia orang yang bisa menjadi panutan, dia saleh gitu kan. Memang dia menjaga moral, ya tidak mudah dibayar, tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun lah. Dia tetap menuju kepada kebenaran, berhukum kebenaran. Itu ulama host. Nah sekarang ini kebanyakan ulama-ulama cash juga banyak. Kemarin baru muncul, ya kan? Ada MUI, ada MUN. MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ada MUN lagi direkrut sekarang di daerah-daerah. Wow. Majelis Ulama Nusantara. Ternyata ujungnya dukung PIK 2. Nah, ini kan perlu kita cermati juga ini. Benar. Ini ulama cash namanya. MUI tandingan ya maksudnya ya. Luar biasa. Tapi ini nggak boleh kita biarkan terus-menerus berlalu. Ini Imanuhum sudah. fi amplopihim. Iya. Jadi kita mesti ada solusi, pendeta. Ada solusi. Bagaimana solusi kita ini? Ya, dari Pak Pendeta bagaimana solusinya? Nah, memang benar Pak Habib bilang.
Bung Karno itu selalu mengidentifikasi dirinya sebenarnya sebagai penyambung lidah rakyat. Ya kan, selalu pidatonya penyambung lidah rakyat. Karena itu ada istilah ketika konstitusi dirumuskan bahwa di dalamnya terkandung amanat penderitaan rakyat. Tetapi kita nggak boleh lupa para pendiri negeri ini menginspirasi seluruh konstitusi ini siapa? Para kiai, para ulama, panitia perumus kemerdekaan itu mayoritas itu para kiai, ulama-ulama semua yang memberi inspirasi kemana arah negeri ini, kan kira-kira gitu, Pak Habib. Tetapi apa yang terjadi? Bung Karno sampai bilang 10 pemuda berikan kepadaku akan kuguncang dunia. Jokowi dia berikan 1 anak muda mengguncang Mahkamah Konstitusi. Kan mengerikan ini ya kan. Dan akhirnya kita mulai mengalami sesuatu kompromi politik yang memang banyak partai-partai juga kehilangan akal sehatnya dalam rangka melihat negara ini. Karena apa? Tersandera juga oleh karena kelakuan-kelakuan yang membuat mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Iya, tersandra. Tersandra. Dan yang dibilang parcok-parcok itu sekarang mulai terbukti kan. Ya. Mulai terasa semua. Iya. Jadi reformasi tuntutan mahasiswa, mereformasi kepolisian itu juga menjadi penting. Dan ini menggugah seluruh perasaan Jadi hati kita nurani mereka. mempertanyakan nasionalisme para pejabat, para penguasa negara ini. Masih berpegang nggak pada Nasionalisme Pancasila? mana? Iya. Ya. Dulu kita berjuang melawan Belanda, melawan penjajah dengan bambu runcing. Mereka takut dengan bambu runcing. Kenapa pejabat sekarang takut dengan pagar bambu? Iya. pagar laut ya. Pagar laut. Bambu. Waduh. Dulu takut sama bambu runcing. Sekarang pejabat kita takut dengan pagar laut. Dengan Jadi bambu. harapan terbesar kita sebenarnya sama seperti Habib bilang, saatnya lah para ulama yang dibilang tadi ulama host, para kiai-kiai yang masih tetap Istiqomah, ya. istiqomah, ingin jalan lurus, negeri ini benar-benar Tokoh-tokoh melindungi agama, tokoh adat, kumpul. semua kumpul. Nah, ada juga tuntutan mahasiswa tuh tentang masyarakat adat ya. Iya. Yang nggak jadi tuh RUU masyarakat Ya adat. gak tuh. mungkin itu diloloskan. Walaupun saya tahu juga persis, itu janji Jokowi dulu kepada Oh iya. masyarakat adat. Dan nggak Dia pernah akan undangkan itu. 10 tahun loh. 10 tahun ditunggu. Karena apa? Kalau dibuat ini undang-undang masyarakat adat, oligarki nggak bisa bebas merampok tanah rakyat. Seperti sekarang ini bisa semua digusurin. Ya. Kayak di mana? Rempang ya. Termasuk Rempang. Itu termasuk juga termasuk. tadi Ya. itu di Tangerang juga Tangerang, pagar Semua laut. akan terjadi. sampai begitu. dipalsukan ribuan Betul. sertifikat kan Ya, dan katanya kepala desanya itu udah turun temurun. nggak takut sama presiden gitu ya. Presiden aja nggak bisa menjarakan dia. Sampai seperti itu loh. Iya. Jadi memang ya mungkin ke depan kita perlu perbincangkan lebih khusus ini dengan Pak Habib nih. Saya kira kita harus ada Kongres Bangsa Indonesia. Mungkin. Wah. Harus ada Kongres Bangsa Indonesia, tokoh-tokoh agama yang lurus, Iya. yang masih tegak lurus, tokoh-tokoh adat, ya kan? Kemudian ormas-ormas kebudayaan semua yang masih megang teguh kepada kedaulatan, kita harus kongres. Satu intinya tadi itu kita harus reinstall. Kembali kepada asal mula. Jadi kalau HP itu kembali kepada riset, kembali kepada setelan pabrik. Setelan Iya, pabrik. setelan pabrik. Dan Betul. Itu yang bilang, Apa pabrik kita, setelan kita ini Undang Dasar 45 Pancasila. Ya. Jadi sebetulnya kerusakan itu sudah dimulai 98 sebetulnya. Amandemen 1, 2, 3, 4 Jadi itu kita pegang adalah 45-nya. cara mereka untuk merongrong daripada konstitusi untuk menjadi pijakan ngerampok dan menjajah. Sebetulnya 98 itu sebetulnya. Wah. Karena mereka selama Pak Harto masih ada nggak bisa. Sulit. Berarti agak serem juga ya. Iya. Aktivis-aktivis 98 yang sekarang jadi menteri itu tuh. Iya, sama. Jangan-jangan ada Agenda lain. agenda-agenda seperti Iya. itu juga. Tapi pemahaman Habib tentang Pancasila luar biasa ya. Cocok jadi pengarah BPIP. Wah, luar biasa. Ya, cocok nih. Saya salah satu yang dukung pertama kalau Habib jadi dinominasikan jadi pengarah BPIP. Dari Karena tadi- memang Pancasila ini maaf ya. Dari menit pertama selalu Pancasila Ya, sebagai pertama. maaf aja ya, BPIP itu sepertinya badan yang kurang Greget. kurang greget atau kurang dimaksimalkan lah. Ya, Itu simbol-simbol aja. ya, simbol-simbol. itu sebenarnya bisa sangat luar biasa lah kalau diberikan Iya. pendidikan ke anak-anak kita di sekolah.
Ya untuk merevitalisasi daripada nasionalisme bangsa. Ya, supaya Ya kan? supaya mereka juga kalau sudah enggak keluar dari rel ingetin, kan betul. diingetin. Pejabat harus aja, begitu. pejabat harus punya harus punya daya tekan terhadap pejabat, kepada pemerintah, kepada negara untuk meluruskan. Kalau sudah ini nyimpang Pancasila, ini nyimpang Undang-Undang Dasar 45, itu Betul. diingatkan. Soalnya sekolah kita ini semakin mengajarkan kapitalis, saya lihat. Iya. Budi pekerti sudah hilang, pelajaran-pelajaran moral sudah hilang, dan mungkin Habib sebagai pengarah BPIP bisa meluruskan itu lagi nanti. Iya. Jangan sampai ada pejabat nggak hafal Pancasila. Ya. Ini bahaya ini. Sampai sekarang kita ini, negara kita ini nggak kelihatan bentuknya apa. Negara apa kita ini? Ya. Apakah kita negara kapitalis, apa demokrasi, Liberal. atau negara liberal, atau negara komunis? Nggak jelas. Atau negara agamis. Ini katakan. bukan, Nggak jelas. berarti negara bukan. Wah, Sekarang ini kita statusnya negara bukan. iya ya. Kapitalis bukan, komunis bukan. Ya. Atau jadi negara suka-suka gitu ya. Sesuai selera presiden yang ada, Ya, penguasa. penguasa yang Penguasa. ada. Dan apa namanya corporate? Ya, dan Ya, oligarki. mafia. Ini negara mafia ini. Mafia sudah sinergi dengan pemerintah, penguasa. Dengan penegak hukum. Udah, Mengeri. sinergi. Mengerikan. Rakyat yang dirampok. Atau masih ada solusinya ini? Yaitu kembali ke Undang-Undang 45. Reinstall tadi ya. Iya. Wah, itu, guys. Mesti bikin Kongres Bangsa Indonesia. Kongres Bangsa Indonesia untuk reinstall Heeh. sebagai tindak lanjut dari demo Indonesia Gelap. Iya. Wah, itu luar Nah, biasa tuh. Jangan ada lagi di Ide Dewan pertama kali dilakukan di podcast Sentana nih. Coba host ya. Sampai di DPR itu kan ketika marah dengan oligarki, ada dewan yang marah. Anda dengan sesumbar, polisi bisa saya beli, jaksa bisa saya beli, semua bisa saya atur. Kesombongan luar biasa gini. Ya, Oligarki, ya. Makanya jangan ada lagi gini. ya betul. Setuju saya. Bahwa kita sudah kebanyakan melenceng dari cita-cita kita Iya, awal pembentukan bangsa para ini. pendiri bangsa udah Dan kita berharap pada pemuka-pemuka agama dan tokoh-tokoh yang segera disegani berkongres. segera berkongres ya. Tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ormas, semua kepemudaan, semua yang mereka ingin Indonesia lebih baik dan kembali kepada kedaulatan harus segera Kongres Bangsa Indonesia menentukan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Setuju. Wah, luar biasa. Itu. Terima kasih, Habib, Itu sudah- solusinya itu. Sudah mau diundang Iya. dan kita langsung dapat solusinya nih guys. Nah, untuk itu tonton terus podcast Sentana. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Nanti kita mau bahas apa lagi, kita undang lagi Habib dan tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Thank you. Thank you, Habib. Selamat malam. Terima kasih banyak, Pak Pendeta. Yo, makasih. Ayo, Pak Ustadz.